Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakkan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Kami mau belajar mengandalkan Kau, sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan kembali sebuah pernyataan dari Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu pada saat Bapak Ibu melihat tayangan ini, apa yang Bapak Ibu alami? Apakah Bapak Ibu mengalami sebuah pergumulan? Apakah Bapak Ibu mengalami menghadapi sebuah permasalahan yang begitu berat? Kalau kita baca di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Pengalaman itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di ayat 7 sampai ke 10, itu Rasul Paulus menyatakan bahwa dia mempunyai duri dalam daging. Kita lihat bahwa Rasul Paulus ini merupakan rasul yang sangat sukses. Kalau kita tahu bahwa Alkitab yang kita pegang ini sebagian besar merupakan tulisan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini adalah rasul yang sangat sukses sekali, mendirikan beberapa jemaat, mendidik orang-orang untuk menggantikan dia dalam pelayanan. Dan saya kata bahwa dari antara rasul-rasul yang ada, Rasul Paulus inilah yang paling sukses. Tetapi ada satu pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan gini, dan supaya jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Pertanyaan gini, pernyataan yang luar biasa itu seperti apa, Pak? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu Rasul Paulus menceritakan pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana dia diangkat Tuhan Yesus dan segala macam. Pengalaman-pengalaman rohani itu bisa dialami oleh semua orang. Tetapi ingat bahwa pengalaman-pengalaman tersebut itu tidak bisa ditolak atau tidak bisa diminta. Contoh, umpamanya, kalau kita kita mendengar orang-orang bercerita bahwa aku melihat surga, aku melihat neraka, di mana surga itu lebih indah dan neraka itu mengerikan. Saudara, pengalaman ini tidak bisa ditolak atau tidak bisa diminta. Aku minta Tuhan supaya aku bisa mengunjungi surga, bisa melihat surga. Oh,
Ini pernyataan, ini satu pengalaman yang tidak bisa diminta. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pernah mengalami pengalaman seperti ini, itu merupakan satu hal yang luar biasa. Tidak seperti ketika kita berkunjung ke luar negeri. Kalau kita berkunjung ke satu tempat, kita akan mesti berkata bahwa, oh, saya tidak punya uang, Pak. Tapi kalau pernyataan-pernyataan, pengalaman-pengalaman mengunjungi surga, mengunjungi neraka atau gimana, atau apapun itu merupakan sebuah karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus punya pengalaman itu. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi seseorang. Ayat 7, ternyata kebalikan. Rasul Paulus dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri oleh karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, ayat 7, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bayangkan, hanya ayat 7, kata meninggikan diri itu muncul 2 kali. Jadi, ada satu duri dalam daging. Duri dalam daging itu ada satu kelemahan-kelemahan tertentu yang Rasul Paulus alami. Banyak orang berkata bahwa kelemahan-kelemahan ini merupakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penglihatan Paulus. Ada orang yang menafsirkan seperti itu. Tetapi apapun itu, kita bisa mengetahui bahwa dalam pelayanan yang luar biasa, justru Tuhan izinkan, Tuhan taruh duri dalam daging, supaya apa? Jangan meninggikan diri. Bayangkan, meninggikan diri muncul 2 kali, dan ini sangat penting sekali, bahwa duri dalam daging itu ada, supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri. Ayat 8 dikatakan tentang hal itu apa? Hal itu duri dalam daging tadi. Aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Rasul Paulus sudah berdoa supaya duri dalam daging ini dicabut oleh Tuhan. Ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus sudah berdoa 3 kali, jawaban Tuhan cukup sederhana. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Rasul Paulus menyadari bahwa keberadaan duri dalam daging ini sangat penting supaya apa? Supaya dia jangan meninggikan diri. Ketika dia meninggikan diri, dia ingat, oh iya, ada duri dalam daging. Ketika dia ingin sombong, oh ya, ada duri dalam daging. Ketika ingin bermegah, bahwa aku sudah melakukan ini itu, aku sudah mendirikan beberapa jemaat, aku sudah mendidik orang. Ketika Rasul Paulus ingin bermegah, oh ya, ingat satu hal, ada duri dalam daging. Dan duri dalam daging ini sangat penting supaya Rasul Paulus ini tidak meninggikan diri. Oleh karena itu Rasul Paulus dikatakan di ayat 9 dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ketika dia lemah, Rasul Paulus ingat bahwa yang menjadi kekuatan untuk dia bertahan, untuk menanggung duri dalam daging itu adalah hanya semata-mata anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya tidak tahu sudah berapa lamaan Bapak Ibu berdoa untuk mengatasi pergumulan ini, mengatasi permasalahan ini. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu sudah berdoa. Tapi ketika kita membaca pengalaman Rasul Paulus,
Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan satu kelemahan-kelemahan, satu permasalahan-permasalahan dalam hidup kita yang tidak pernah terselesaikan. Apakah Tuhan itu jahat? Mari kita renungkan. Apakah Tuhan itu jahat ketika Tuhan itu membiarkan pergumulan-pergumulan kita itu tidak terselesaikan? Pergumulan itu seperti batu kecil yang kita taruh dalam sepatu kita. Dan gara-gara batu itu, kita tidak bisa nyaman untuk berjalan. Kita tidak bisa berlari lebih jauh. Dan batu itu tidak pernah disingkirkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan-jangan Tuhan memang menaruh permasalahan, menaruh pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ketika Bapak Ibu bertahan, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu merasakan kesuksesan yang luar biasa dalam pelayanan, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha, kita boleh sukses. Tapi ingat, ada satu pergumulan yang tidak akan pernah diselesaikan oleh Tuhan. Kita minta dan Tuhan tidak pernah selesaikan. Bukan karena Tuhan jahat, supaya kita selalu memandang anugerah Tuhan. Supaya kita selalu memandang betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya kita bisa memandang bahwa dalam kelemahan, dalam pergumulan yang sangat sulit ini, kenapa aku bisa bertahan? Itu hanya karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus dalam pengalamannya, dia bisa berkata bahwa di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, kalau pergumulan saya tidak diselesaikan oleh Tuhan, tidak pernah ditolong oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan? Apakah Tuhan menolong? Tuhan akan menolong, tetapi dengan caranya Tuhan. Caranya apa? Tuhan akan menolong untuk kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari yang sulit. Ketika kita berkata bahwa Tuhan, aku nggak mampu menghadapi masalah ini, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup kita yang sulit ini, untuk menjalani pergumulan kita yang sulit ini. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah lama anggota keluargaku sakit, tak sembuh-sembuh Pak. Mungkin di situ kita harus ganti doanya. Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjalani hari-hari kami ini. Ketika kita berharap bahwa usahaku ini sukses, maju, tetapi kok usahaku ini pelan, itu loh Pak. Usaha sebelahku itu memakai cara-cara di luar Tuhan sukses. Kenapa aku jadi anak Tuhan? Kok justru usahaku ini tidak sesukses jalan di luar Tuhan? Satu-satunya jalan adalah kita berdoa, Tuhan, mampukan aku untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Rasul Paulus tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mencabut duri dalam daging, tetapi Tuhan justru memberi kekuatan. Cukuplah kasih karuniaku,
sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Mungkin tidak pernah diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan akan memberi kekuatan kepada umatnya untuk menjalani hari-hari yang sulit. Dan Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Bapak Ibu kalau punya anak, pasti tahu anakku umur berapa dan aku akan menyuruh apa. Tidak mungkin kalau Bapak Ibu punya anak balita dan berkata, "Nak, pindahkan lemari." Kita tidak akan pernah mungkin melakukan itu. Karena apa? Anak saya tidak kuat. Pasti kita akan menyuruh, "Ayo nak, bereskan mainannya dibereskan." Karena apa? Karena kita tahu bahwa anak kita mampu membereskan mainannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dalam pergumulan kita, mari senantiasa kita meminta kepada Tuhan untuk kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa melewati hari-hari kita yang semakin sulit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah belajar tentang pergumulan Rasul Paulus. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami minta satu hal, kami minta kekuatan daripada Tuhan. Kami minta Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan untuk menghadapi pergumulan kami yang sulit ini. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kami bergumul, untuk menghadapi sebuah permasalahan kami ini, kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.